Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi di part 2 nya dari cerita yang tadi, yang part 1 di rumah, cerita mistis di rumah teman aku. Kita dengerin lagi cerita ininya ya, mistisnya. Aku ada lagi kisah tentang rumahku nih ya. Ini nih sepupuku. Nah, nyatu terus tuh nyatu dibuang karena kenapa ya? Lupa aku waktu itu. Karena masalahnya rahasia. Nah, habis itu tuh nyatu tidur malam pertama, malam kedua tuh nggak kenapa-napa. Terus pas malam ketiga ternyata tuh kayaknya penunggu rumahku tuh mau berkenalan. Terus Inya tuh didatangi, tapi didatanginya tuh kayak apa ya? Kayak ada yang lari di ruang tamu gitu kan. Kan Inya tidur sendiri di dalam rumah. Nah terus tuh ada yang lari di ruang tamu. Kan aku punya keponakan kan, 2 di Lambau. Nah jadi tuh dipikirnya tuh Aldo yang masuk tuh. Pas dia keluar, kok nggak ada siapa-siapa. Tapi mungkin dia pikirkan keponakanku nakal kan, siapa tahu kayak habis masuk keluar lagi kayak gitu. Nah tapi itu malam sih, kayak jam 8-an gitu. Nah habis itu tuh balik lagi lah dia ke kamar. Nah itu tuh kan malam Jumat, jadi dia tuh kayak baca Quran gitu. Kenapakah pas dia lagi baca Quran tuh tiupnya mukanya Bayu, apa muka sepupuku tuh kan kayak ditiupnya gitu. Terus sepupuku nih kayak, loh kok kayak gini, hawanya kayak ndak enak. Nah baru, tapi tetap aja dia baca Yasin kan. Habis itu ikutinya baca juga. Dah habis itu sepupuku ndak bisa tidur semalaman, takut. Mau nelpon siapa juga, mau kemana juga dia ndak berani, mau keluar jangankan keluar, melangkahkan kaki aja dia nggak berani. Soalnya habis yang dia ditiup terus diikuti itu kayak ada anak-anak kecil ketawaannya, kayak bunyi gitu, suara keponakanku yang berdua itu kayak ketawaan gitu, lari-lari. Baru ada lagi kisah, banyaknya kisah di rumahku tuh sebenarnya banyak bener bi, kayaknya kok kamu kesana dan apa namanya paranormal experience tuh kayaknya bisa kayaknya kamu tuh. Nah habis itu tuh kan apa, waktu itu kakekku masih hidup sih, tapi kakekku diam di rumahnya tanteku. Nah habis itu tuh kan kami tuh mau mahaul nenekku kan. Mahaul tuh apa sih, uh, kayak orang meninggal tapi yang kita anukan setiap tahunnya tuh, nah ya gitulah. Jadi pas mau mahaul nenekku tuh kan berkumpul di rumahku kan, karena biasanya kalau acara-acara kayak gitu pasti di rumahku. Nah habis itu tuh namanya rumah nih kan kayak mamaku tuh biasanya pulang setiap minggu, setiap hari Sabtu Minggu tuh biasanya mamaku untuk bersih-bersih dan ditiduri, nanti Minggu baru balik lagi ke rumah perusahaan. Nah habis itu tuh kenapakah itu tuh kayak sudah 3 mingguan kayaknya mamaku tuh ndak ke situ. Nah jadi itu kayak apa ya, kayak kotor lah gitu kan. Nah tapi pas itu kan datangnya hari Jumat kan, yang datang duluan tuh mbakku. Jadi hari Jumat tuh mbakku udah bersih-bersih rumah. Nah habis itu tuh kan banyak juga keluargaku datang. Pas datang ke rumah kan semua air tuh diisi kan, namanya mau acaraan, jadi semua air tuh diisi, bak-bak tuh semua diisi. Habis itu omku tuh ada beli galon berapa ya, banyak pokoknya kan, namanya mau buat acaraan. Nah tapi kan itu hari Jumat, jadi kan acaranya tuh malam Minggu. Nah pas malam Sabtunya itu ndak ada yang berani tidur di dalam rumah tuh, karena apa namanya kan ndak ada mamaku kan, jadi ndak ada juga yang berani tidur di situ. Jadi mbakku tuh tidurnya ya di rumahnya tanteku. Pas hari Sabtunya itu, Sabtu pagi nih, ke rumah hilir, masuk ke rumahku. Nah pas ke rumahku nih beramai kan, mereka datang ke rumah. Kamu tahu semua air tuh habis, semuanya di dalam bak habis, cuma ada di gentong aja, gentong yang besar tuh, tandon tuh cuma di situ. Di dalam bak WC itu habis, ember di WC itu nggak ada airnya sama sekali.
Tapi dipikir tuh baknya mamaku tuh bocor kan, namanya maksudnya ndak dipantau selama 3 minggu kan, jadi dipikir bocor. Terus tuh apa namanya, mamaku lagi, mbakku tuh ngelihat air yang untuk masak tuh kan, segala galon tuh semuanya habis, bener-bener habis, kosong. Nah, tapi yang bikin mereka heran nih, dan saksinya tuh banyak, maksudnya saksinya tuh ada omku, tanteku, sepupuku, pokoknya tetangga-tetangga situ tuh semuanya nyaksikan kekosongan semua air di rumahku tuh. Dan anehnya kan, kalau misalnya galon itu bocor di dapur kan pasti ada sisa genangan air kan, karena misalnya bocor pun itu bocornya malam tadi kan, pasti pagi ini adalah sedikit-sedikit airnya, itu enggak semuanya tuh bersih, maksudnya semuanya tuh kering, enggak ada bekas air. Dah habis itu, tapi mereka diam aja kan, maksudnya dah enggak dibahas sampai mamaku datang tuh, enggak dibahas. Habis selesai ya tapi pas malamnya yang mau acaraan maul tuh ya kayak ngasih makan apalah itu, kayak nenek moyang kami lah gitu. Mamaku tuh nggak pernah percaya sama apapun, maksudnya kayak tanteku ceritain matanya Mbak Pitotku ngeliati dia pas dia jalan mau ke WC itu, kayak mamaku nggak pernah percaya. Segala pokoknya kok orang-orang cerita kayak keangkeran rumah kami, ada yang ngeliat di depan rumahku ada cewek lah atau apa, tuh nggak ada yang pernah percaya. Nah habis itu tuh mamaku tuh pernah mati lampu, mamaku tuh di rumah nenekku sebelah. Nah karena kaiku ada di rumah, jadi mamaku nih kayak, pulang aku lah kayak gitu, mau bawakan pelita untuk kaiku kayak gitu kan, soalnya kan mati lampu pas malam tuh. Nah kenapa pas mamaku ke rumahku sebelah nih, di pintu tuh mamaku lihat tuh kayak ada nenekku yang paling tua tuh kan. Nah nenek tua tuh, terus tuh rambutnya tuh panjang tapi dia urai kayak gitu. Nah terus natap mamaku, dan tapi mukanya tuh muda, ndak kayak nenek-nenek, cuma tua aja, maksudnya kayak kita lihat tuh tua tapi mukanya tuh muda kayak gitu. Nah tegak masih manis gitu. Baru mamaku nih kayak ngeliatin, baru habis itu tuh kayak sadar, wah ini bayangan, ternyata kan. Lari mamaku masuk ke dalam. Nah dari situ mamaku udah mulai percaya sama hantu di rumahku tuh. Ya habis itu kedua lagi, aku kok takut ya, aku sorangan di dalam kos. Baru tuh keduanya tuh mamaku tidur di rumah, bapakku tidur di kebun. Habis itu pas mamaku tidur di rumah tuh kan ada kaiku juga di rumah. Malam-malam nih mamaku tuh nonton TV. Nah kenapa pas mamaku udah matikan TV kan mau tidur, padahal tuh loh kayak masih jam 9-an, mamaku soalnya tidur tuh cepat, kalau enggak setengah 9 jam 9-an gitu. Pas mamaku tidur tuh, maksudnya baru mau tidur tadi tuh, kenapakah ada yang garuk dinding sebelah tuh, maksudnya dinding rumah kami tuh kayak dia garuk pakai kuku gitu. Nabi kan beda kan suara kayak kita garuk papan tuh kan, jadi dia garuk tuh kayak nyit, gimana sih, kayak suara kuku bergaruk ke kayu tuh. Langsung bangkit mama aku kan, baru kayak mama aku bebacaan, untungnya kayak mama aku kan pintar bebacaan apalah itu. Dah habis itu hilang. Jadi kan rumahku itu tuh kayu pertamanya dipasang itu tuh pakai kayu menang nih, kayu ulin tapi yang tumbuh sendiri di tengah hutan. Maksudnya tuh tidak ada yang bisa tumbuh di dekatnya dia, jadi dia tuh kayak menang gitu Nabi, kayak gitulah istilahnya tuh. Kayu menang tuh biasanya berisi ya biasanya itu berisi. Nah pas dulu tuh kayak dipasangi tongkat pertamanya tuh, itu tuh pakai kayu ulin menang tuh, langsung aja dipasangi tuh, dan kayak disarati apalah gitu sama kaiku ya, karena biar kayak rumahnya ada yang jaga. Tapi ternyata dia yang jaganya tuh keterlaluan. Ya, setelah kamu dengerin cerita tadi, ya, gimana menurutmu? Yang cerita pertama tadi kan sepupunya nih nginap di situ, terus malam pertama, malam keduanya tuh aman, baru malam ketiganya si sepupunya nih dikasih tahu, ini loh aku ada di sini. Dia dengar orang lari, terus kemudian dia baca Quran, terus mukanya ditiup, terus
dia baca yasin, dia si penunggunya ikut baca yasin. Kalau menurutku mungkin ya sebenarnya ini mungkin entah disengaja atau tidak sengaja di hari pertama mungkin pertama kali nginap otomatis lah sopan lah, baik, bersih lah semuanya, agak malu-malu. Lalu mungkin di hari kedua seperti ini mungkin melakukan hal yang membuat penunggu di rumah itu kesal, mungkin akhirnya baru diganggu, atau mungkin si penunggu ini mau ngasih tahu eksistensinya bahwa aku tuh ada, mungkin gitu, dengan beberapa gangguan-gangguan yang dimunculkan. Terus kalau menurutmu tuh gangguannya tuh beneran atau enggak? Soalnya kan sampai dia baca Quran pun si setannya tuh juga ikut baca gitu. Baca yasin tuh ikut baca juga setannya gitu. Kayaknya sih iya itu beneran dengan syarat di situ cuma dia saja, satu orang saja, dan dia sendiri tanpa ada orang lain. Dan mungkin hampir 90% mungkin itu pure dari makhluk astral. Nah, itu menurut saya sih. Gimana kalau menurutmu? Kalau menurutku sih itu beneran terjadi sih, soalnya aku juga pernah ngalamin sendiri kayak gitu. Ada kayak aku pernah nginep di suatu tempat, terus di situ aku dikasih denger kayak suara dia gitu, kayak suara dia, mungkin suara setan tuh yang cewek-cewek malam-malam tiba-tiba terbang gitu. Nah, itu kayak gitulah suaranya. Mbak K. Terus kemudian yang apa namanya haul apa kainnya tuh gimana? Kalau itu sih benar-benar gak masuk akal ya. Semua air tiba-tiba hilang, kering, tanpa ada bekas, itu benar-benar gak masuk akal. 100% kayaknya itu karena something gitu. Itu sih pendapatku. Soalnya nggak ada bekasnya, nggak ada apanya. Jelas tanpa ada apapun. Kalau misalnya pun bocor, pasti ada tandanya. Mungkin kalau yang di tempat bak mandi mungkin bisa dilogikakan karena 3 minggu atau 3 bulan tadi ya. 3 minggu. 3 minggu. Mungkin Cuman semalamnya sempat ngisi bak mandinya buat acara besoknya gitu. berarti ya Mungkin ya. Ya paling lah 100% itu auto. Soalnya yang air galon lo tertutup gitu. Kalau bocor pun pasti ada genangan. Nah, ada bekasnya gitu. Nah, Iya, kalau aku percaya sih. Terus kalau yang mamanya lihat neneknya nih, bisa jadi itu jin yang menyerupai paling lah. kalau enggak neneknya kangen sama mamanya nih. Nah, bisa jadi itu. Ataupun mungkin Minta kirim Al-Fatihah. itu kayak energi dari si neneknya ini masih tertinggal di rumah. Jadi akhirnya kayak memunculkan sebuah ilusi bahwa ada neneknya muncul gitu. Atau mungkin si ibunya ini lagi kangen dengan orang tuanya. Bisa jadi. Dan kemudian tadi dijelaskan kalau asal muasal rumahnya ya, dari kayu ulin. Iya. Dan katanya kayunya itu berdiri sendiri, di sebelahnya nggak ada tanaman. Iya, jadi dia bilangnya tuh dari kayu ulin, kayu menang, itu kayu menang tuh kayu ulin yang tumbuh di hutan, terus di sekitarnya tuh nggak ada kayu ulin lain, kayaknya sih gitu. Kalau salah dikoreksi. Kemungkinan besar sih semuanya berasal dari situ ya. Kalau kita kesimpulkan dari part 1 hingga sekarang, kayaknya sih asal muasalnya dari kayu tadi, karena di hutan otomatis di hutan juga tidak terjamah hawa manusia, dan itu pohon satu-satunya di situ. Jadi ya mungkin Penunggu dari situ juga ngikut ke rumah. Itu sudah. Kalau dari aku sih, dari cerita yang dari awal tadi sih, ada jin yang
setan yang baik, setan yang buruk kayak gitu ya. Dari yang setan yang ya ikut sholat terus baca Quran juga, terus ada yang gangguin ya. Memang kita nggak memungkiri untuk nggak meniadakan, nggak menganggap mereka tuh nggak ada gitu. Mereka tuh sebenarnya emang ada, cuman ya gimana caranya kita untuk menghargai mereka gitu. Jadi ya kembali lagi sesuai norma-norma kehidupan. Ya Anda sopan, kami sopan, Anda baik, kami baik gitu. Jadi ini nggak berlaku hanya di rumah ini saja, tapi dimanapun kalian. Apalagi kalau yang biasanya berpetualang outdoor itu harus selalu dijaga. Anak gunung, mana anak gunung? Jadi nanti ini ceritanya mungkin sampai di sini, atau kalau enggak nanti mungkin aku bisa nanya ke narasumbernya lagi ada cerita lain atau enggak, nanti bakalan aku sambung ke part 3 kalau memang ada. Kalau enggak ada mungkin aku langsung lanjut ke cerita mistis yang lain dari teman-teman. Nanti kalau emang ada cerita bisa DM ke aku buat aku upload di YouTube aku. Ya, Mari kita sharing cerita mistis. Oh ya, nama cerita mistisku yaitu Pengemis, pengalaman cerita mistis. jadi Sobat pengemis. berarti kita pengemis. Kamu aja, aku bukan. Bandar pengemis, bos. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mustari. Salam.